Selamat pagi adik-adik. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang komponen berikutnya yaitu regions. Regions ini skalanya lebih besar daripada komponen yang kemarin, minggu lalu saya jelaskan tentang CIS. Kalau yang regions ini lebih ke arah regional planning and management. Pertama, kita akan mendefinisikan sebenarnya regions atau wilayah itu seperti apa. Sebenarnya, pada buku yang ditulis oleh McClure dan Bartuska ini, mereka tidak bisa mendefinisikan region secara konkret karena banyak hal-hal yang terkait dalam regions, sehingga ada beberapa pengertian yang diberikan berdasarkan profesi-profesi yang berhubungan dengan regions itu sendiri. Yang pertama, profesi yang disebut adalah arsitek dan interior designer. Di sini, arsitek dan interior designer akan mengamati atau memperhatikan dengan cermat culture and climate pada sebuah region, sehingga mereka bisa mempelajari vernacular building styles dan craft traditions-nya, serta mempertimbangkan unsur-unsur untuk mencapai sebuah energy efficient building. Kemudian, profesi yang disebutkan lagi adalah landscape architect. Di sini, landscape architect biasanya memperhatikan dan menganalisa regional cultural-nya, historical qualities-nya, kemudian biophysical characteristics-nya. Ini semua digunakan untuk menciptakan desain sesuai dengan kaidah-kaidah profesi landscape architect. Lalu, urban designer dan urban planner memperhatikan beberapa hal, terutama economic conditions, land markets, development practices, building and land use regulations. Karena ini adalah scope yang mereka pegang dalam regions ini. Jadi itu adalah beberapa pengertian atau konteks yang diambil dari beberapa profesi yang terkait dalam built environment dalam mendefinisikan sebuah regions. Lalu apa saja tipe wilayah pada profesi yang sudah ada di built environment? Yang pertama, kalau di US itu regionalization-nya itu dibagi menjadi dua hal. Yang pertama itu adalah ecological or biophysical regions. Pembagiannya ini maksudnya mengarah ke kondisi ekologis dan biofisikalnya daerah tersebut atau wilayah tersebut. Kemudian ada political regions. Sekarang kita akan membahas tentang ecological or biophysical regions-nya. Komponen natural yang biasanya paling umum digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah regions atau wilayah adalah tentang hidrologi. Jadi di sini ada hydrologic units. Di US sendiri ada 21 major geographical regions. Jadi ada 21 daerah yang terbagi secara geografis, kemudian dibagi menjadi 222 subregions dari 21 ini dan dibagi lagi menjadi 352 accounting units, dan dari accounting units itu ada namanya cataloging units di bawahnya lagi. Jadi ada kayak sub-subnya gitu. Ini kalau di US. Nah, hydrologic itu sebenarnya berasal dari kondisi watershed atau daerah aliran sungai. Ada beberapa masalah yang bisa dihadapi atau biasanya dihadapi dengan adanya pembagian wilayah berdasarkan hydrologic units ini. Jadi yang pertama itu dia tidak bisa memberikan batas administrasi yang jelas antara satu dengan yang lain. Kemudian tidak bagus ya, tidak sangat bagus untuk memanage atau membuat planning aktivitas manusia selain dari ekosistemnya saja. Jadi kan dalam sebuah daerah itu yang tinggal bukan ekosistem sungai saja dan fungsi sungai itu sendiri gitu. Tapi human activities-nya itu jadi kurang diperhatikan. Kemudian ini akan berbeda-beda kuantitas dan kualitas manajemen setiap watershed atau setiap hydraulic units-nya itu, sehingga ini tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Dan dengan ketiga hal ini itu sangat menyusahkan peneliti atau planner untuk mendefinisikan region-nya itu sendiri. Jadi kurang definitif. Di Indonesia sendiri, adik-adik akan mendengar istilah yang disebut daerah aliran sungai, di mana ini adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh punggung bukit atau batas-batas pemisah topografi yang berfungsi menerima, menyimpan, dan mengalirkan curah hujan. Intinya ada sebuah area aliran sungai gitu, biasanya terdiri dari sungai-sungai yang besar yang dari gunung itu kemudian dibagi ke bawah-bawahnya. Dan ada nanti
yang ini disingkat DAS, DAS itu, terus ada subDAS-nya. Jadi subDAS itu pembagian dari DAS yang besar itu ke yang kecil-kecil. Kalau di Indonesia sendiri itu ada 17.000 DAS. DAS ini contohnya tuh kayak Berantas, terus Bengawan Solo, Musi, itu sungai-sungai yang besar di kepulauan kita itu adalah DAS-nya. Nah, nanti selebihnya itu masuk ke sub-subdasnya. Ini adalah contoh peta subdas SWP Berantas, karena di Jawa Timur kan Berantas ya. Sungai Berantasnya ini nanti adik-adik bisa lihat di PPT-nya, bisa di zoom gitu, nanti ada ini batas kabupaten, batas ini, kemudian ini ada keterangannya, dia subdasnya di daerah mana. Jadi Sungai Berantasnya adalah di sini yang biru ini. Kemudian ini adalah sub-subdasnya, area subdas. Area subdasnya itu ya ini sungai-sungai kecil yang seperti ini berada di kawasan yang hijau. Misalnya hijau ini di mana gitu. Jadi ini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan ini setiap daerah tuh punya apa ya namanya, punya petanya seperti ini. Untuk ini digunakan untuk banyak hal ya, untuk meneliti atau mengamati bagaimana potensi banjir, kemudian pengembangan lahan dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke political regions. Jadi tadi pertama pembagiannya berdasarkan ekologi ya, natural gitu, ekosistem yang ada. Kalau yang ini kedua berdasarkan political regions. Jadi berdasarkan bukan politik yang politik seperti pemilihan umum seperti itu, bukan, tapi bagaimana administrasi itu terjadi dalam sebuah pemerintahan. Kalau di New York, regional plan-nya itu ada 31 counties, kemudian ada 1.600 series. Ini adalah peta salah satu contoh pembagian secara political region di US metropolitan, jadi daerah metropolitannya US. Kalau adik-adik lihat, ini sih sebenarnya Texas ya. Ini ada county, ada state, terus ada combined statistical area. Jadi ini ada batas-batas wilayah daerah politik atau administratif dari Texas itu dibagi seperti ini. Yang state itu segini. Terus habis itu dalamnya ada terdiri dari county dan juga combined statistical area dan core-based statistical area. Nah, yang terpenting adalah adik-adik tahu bahwa di Indonesia itu ini adalah provinsi yang ada. Jadi ada berapa provinsi, ayo coba. Ada 34 provinsi di Indonesia. Kemudian 34 provinsi ini kemudian dibagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota. Di bawah kabupaten dan kota itu ada kecamatan. Saya nggak tahu jumlah kecamatannya ya, nanti ini pasti lebih banyak sih. Kemarin ada kecamatan tiap kabupaten gitu, adik-adik bisa mentotalnya sendiri di Google ada gitu. Kemudian ada kelurahan atau desa. Jadi kalau di Indonesia itu lebih apa ya, layernya tuh lebih banyak daripada di US itu sendiri gitu. Jadi ini ada provinsi, kemudian kabupaten dan kota, kemudian kecamatan, lalu ada kelurahan atau desa. Setelah kita mempelajari ini ya, bagaimana membagi sebuah daerah. Pertama tadi kita belajar tentang definisi, kemudian kita belajar bagaimana mendefinisikan itu dengan berbagai cara, yaitu dua hal. Tadi alam, kondisi alam berdasarkan hydrologic units, kemudian yang kedua tentang political atau administratifnya. Sekarang kita akan membahas sebuah konsep pengembangan wilayah atau perencanaan wilayah yang disebut place-based. The return to place-based regional planning. Place-based ini lebih kita kenal dengan regionalism. Regionalism itu di mana mereka atau desainer memahami bahwa potensi atau keadaan yang saat ini dan berada di wilayah itu menjadi sangat penting. Ini kita akan kayak belajar sejarah lagi sih. Yang pertama itu setelah Perang Dunia Kedua itu yang menjadi pusat perhatian untuk pengembangan sebuah daerah itu atau perencanaan sebuah daerah itu hanya ada dua, tentang economic development, karena mereka habis perang semua kekayaan habis ya, semua sumber habis, sehingga mereka harus berusaha mendapatkan cara bagaimana membangun ekonomi mereka kembali dari kehancuran perang, baik dia yang menang maupun kalah. Dan juga infrastruktur. Sebenarnya infrastrukturnya ini dibangun untuk mendukung economic development. Jadi ini dua hal yang terjadi pada masa setelah Perang Dunia Kedua.
Kemudian tahun 1890 ada ilmuwan atau teoris ya, dia namanya Patrick Geddes. Dia mengungkapkan bahwa setelah dia melihat kondisi yang ini after World War II ini kayak sangat-sangat tidak manusiawi, tidak memperhatikan lingkungan sama sekali. Dan kesehatan mental manusia itu tidak diperhitungkan. Yang penting negara kaya pada waktu itu. Sehingga dia mencetuskan 3 hal yang paling penting dalam regional planning itu adalah yang pertama physical evolution. Jadi bagaimana bentuk dari kota itu sendiri berevolusi. Kemudian cultural evolution, budayanya seperti apa, dan historical evolution. Jadi dia lebih memperhatikan bagaimana kota itu berkembang. Kemarin kita sudah belajar tentang morfologi dan morfogenesis. Jadi Patrick Geddes ini lebih ke arah morfogenesis, bagaimana dia mempelajari evolusi dari satu masa ke masa, baik itu dari bentuk fisiknya, culturalnya maupun segi historisnya. Berkembang dari situ ada Louis Mumford pada tahun 1920 sampai 1970-an. Dia sebenarnya sepakat sama yang diomongin sama Patrick Geddes ini. Akan tetapi dia lebih menspesifikkan lagi. Jadi ada 3 hal penting dalam melakukan regional planning. Yang pertama ada natural, yang kedua ada social, dan ada cultural processes. Sebenarnya ini hampir sama sih physical ini ya. Kalau physical evolution ini kan tadi hubungannya sama natural, terus habis itu cultural evolution hubungannya sama sosial, bagaimana kita berinteraksi sosial. Kemudian cultural processes itu juga terjadi dari historical evolution, bagaimana nilai-nilai historis yang ada dalam kehidupan sehari-hari di wilayah tersebut berproses dan berubah atau berevolusi. Kemudian tahun 1950 sampai 1960 terjadi sebuah fenomena di mana akhirnya ada dua kepentingan untuk melakukan perencanaan sebuah wilayah, yaitu yang menjadi highlight adalah economically rational sama efficient models. Jadi ini mulai kembali kayak yang World War II, di mana orang mulai mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tapi ini bukan untuk negara, akan tetapi ini untuk beberapa pihak gitu. Jadi regionnya itu akhirnya memikirkan bagaimana mencari economically rational dan menjadi model yang atau bentuk yang efisien. Akhirnya mid 20th century itu berkembang karena dari hal tersebut ya, kayak kok balik lagi sih ke hal-hal yang kayak fabrikasi gitu, yang tidak humanis atau tidak memperhatikan alam gitu. Sehingga banyak yang ini ada environmental movement, terus ada community based. Environmental movement itu orang-orang yang atau gerakan yang sangat fokus terhadap pelestarian lingkungan. Pada munculnya itu awalnya di mid 20th century, kemudian community based itu desainer-desainer yang memikirkan bagaimana ada partisipasi dari masyarakat untuk mengembangkan sebuah wilayah. Nah, ini tuh mengalami kesuksesan di dalam ini housing, terus employing a growing middle class. Jadi middle class itu lebih makmur, tetapi ada problematikanya itu environmental degradation itu. Sehingga pada waktu itu karena environmental degradation ini terjadi, maka muncullah environmental movement. Environmental degradation itu terjadi sebenarnya akibat sebelum-sebelumnya ini, kegiatan sebelumnya, tapi belum ada concerns-nya itu. Jadi ketika mid 20th century, researcher, planner itu mulai menyadari bahwa ada environmental degradation, sehingga muncullah environmental movement dan community based yang menyebabkan success in terms of housing and employing a growing middle class. Jadi dari segi sosialnya berhasil, nature-nya itu di-preserve dengan baik. Sekarang kondisi regional planning itu ada 3 hal yang menjadi sorotan paling besar. Pertama, social equity, di mana semua orang dianggap sama, tidak boleh ada perbedaan kelas, tidak boleh ada seklusi atau deklasterisasi daerah-daerah. Misal, yang ini cuma boleh buat orang ini, itu nggak boleh. Kemudian ada economic development, juga harus mempertimbangkan economic development, serta environmental conservation and enhancement. Jadi ada 3 hal di sini yang perlu di highlight dalam melakukan perencanaan sebuah wilayah untuk saat ini. Ada sosialnya, ada ekonomiknya, dan ada environmentalnya.
ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan 3 prinsip ini. Yang pertama adalah interrelationships and multiple scales. Jadi bagaimana implikasinya untuk planning dan design. Karena regional definitions itu berhubungan related to purpose sama subjective to some degree. Jadi yang seperti yang saya bilangin tadi ya, di awal saya jelaskan tadi bahwa definisi regions itu secara konkret itu tidak ada. Karena kenapa saya bilang kenapa dia bilangnya secara konkret tidak ada, karena di tiap negara itu mereka punya regions yang berbeda. Kayak di Indonesia sama US sendiri itu beda, di UK pun sendiri beda. Bagaimana kita mengatakan regional? Kalau ditanyain regional kita apa? Province. Kalau kita ke Inggris namanya shire. Kayak misal kamu dengar Nottinghamshire, Buckinghamshire, itu adalah regionalnya mereka. Jadi itulah kenapa dia itu related to purpose. Jadi biasanya itu tergantung bagaimana kita membaginya. Kemudian subjective to some degree, dan itu sangat subjektif ya. Dalam beberapa hal, maksudnya pembagian wilayah itu berdasarkan apa itu sangat subjektif. Penggunaan dari region sendiri itu ada yang terpenting adalah penggunaan elemen dan skala. Jadi kita harus memahami bagaimana hubungan antara elemen dan skala sehingga terjadi interaksi baik dari ekonomi, terus social equity, environmental quality seperti yang awal saya jelaskan tadi. Jadi pertama itu kita harus memahami elemen yang ada dalam regional itu sendiri dan skalanya. Skala ini boundariesnya dari regions itu sendiri sehingga kita tahu sebagaimana atau seberapa jauh kita merencanakan interaksi antara ekonomi, social equity, dan environmental quality-nya. Lalu kita juga harus meng-examining di regions gitu. Kenapa? Karena kita harus melihat apakah perencanaan kita itu sudah baik atau belum. Nah, itu tolak ukurnya itu adalah dengan melakukan sebuah examining. Yang pertama itu ada multiple scales. Ini harus dilakukan di dalam skala yang multiple. Jadi tiap skala yang multiple itu maksudnya gini. Jadi increasing levels of details. Misal kita mau ngecek daerah kawasan mengexamine daerah, mengexamine ini apa ya? Menilai daerah kawasan Surabaya, misal kota Surabaya. Oke, kita sudah ini kota Surabaya. Itu tidak hanya kota Surabayanya saja yang diteliti, tapi di bawahnya. Misal di bawah kota Surabaya ada apa? Di bawah kota tadi ada desa atau kelurahan ya, kelurahan bawahnya kelurahan itu apa. Jadi detailnya itu harus ditingkatkan sehingga ada beberapa hal yang nanti menjadi tolak ukur atau standar keberhasilan sebuah regions, planning sebuah regions. Ada tentang protected natural systems-nya, bagaimana regions itu memproteksi sistem-sistem naturalnya, baik itu sungai maupun itu hidrologi ya, berarti sungai, danau, dan lain-lain, itu gunungnya misal. Kemudian vibrant centers, mereka mempunyai pusat-pusat kota yang vibrant, yang hidup. Kemudian human scale circulation systems, di mana manusia itu menjadi prioritas utama dan penentu pertama sebuah sistem sirkulasi yang didesain pada daerah tersebut. Kemudian common civic realm, di mana semuanya itu kelas misal kayak kaya dan miskin itu tidak terlalu jauh bedanya, dan integrated diversity. Jadi ini diversity ini bisa bermacam-macam, baik diversity dari segi kelas sosial, background, ras. Jadi ada beberapa contoh yang bisa dilihat bagaimana mereka penerapan protected ini 1, 2, 3, 4, 5 syarat sebuah regions yang baik itu tercipta. Itu bisa dilihat di 2 kota, sebenarnya ada sih kota yang lain, cuman yang paling menonjol itu ada 2 di US. Yang pertama di Chicago, Illinois, dan yang kedua ada di Salt Lake City, Utah. Sekarang kita akan beranjak ke metode yang kedua, yaitu visualizing regional interrelationships and multiple scales. Jadi para peneliti, para akademia itu berargumen bahwa selain kita menemukan konsep atau panduan atau tolak ukur keberhasilan sebuah regions planning itu ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi 5 itu,
Mereka juga mempertanyakan bagaimanakah kita bisa memvisualisasikan hubungan regional itu dengan berbagai elemen yang ada di dalamnya. Ini sudah dilakukan oleh beberapa akademisi atau juga researcher atau sosiologis itu. Yang pertama Geddes tadi, dia membeli sebuah tower yang istilahnya sudah tua di Edinburgh di Scotland. Namanya Geddes Outlook Tower. Sekarang masih ada jadi museum dia. Jadi dia tuh berharap bahwa dengan dia membeli tower ini tuh untuk memberikan pandangan bagaimanakah skala dari yang terkecil sampai yang terbesar pada kehidupan regions di ini Edinburgh ya. Jadi ini ada ini kayak pameran gini, kayak gini. Nanti adik-adik bisa lihat videonya lebih jelas di akhir bagaimanakah sebenarnya imajinasi si Peter Geddes ini tentang Outlook Tower ini. Jadi Outlook Tower ini memang berisikan, jadi sebelum ke atas itu adik-adik bisa, pertama itu tentang Edinburgh itu sendiri di sini. Kemudian tentang Scotland. Jadi gini, Edinburgh itu ibu kotanya Scotland. Jadi ini yang paling kecil. Nah, ini kayak skala humannya. Ini yang paling mikro. Ini ke besar. Jadi dari yang human kemudian ke Edinburgh, dari Edinburgh ke Scotland, Scotland ke English speaking countries karena Scotland itu masuk di UK ya. UK gimana ya? Jadi Scotland itu sebuah negaranya dan Scotland ini ikut di English speaking countries. Kemudian English speaking countries itu atasnya lagi ada Europe dan kemudian ada world. Jadi dari dari bawah itu adik-adik bisa melihat secara general terlebih dahulu, kemudian naik lebih detail seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Dan dia ini bisa melihat kayak ada kayak market gitu ya, diorama gitu. Nanti bisa dilihat di video yang saya akan berikan di akhir. Kemudian contoh yang kedua adalah Garden City Planning by Louis Mumford. Tadi jadi beberapa nama yang saya sebutkan ini sebenarnya berperan penting dalam perkembangan the return of place-based concept ya, regionalism itu tadi. Nah, kemudian Garden City Planning ini dicetuskan oleh Louis Mumford. Jadi dia mulai metode yang dia gunakan untuk memvisualisasikan elemen-elemen yang terkait dalam regional planning itu dengan membuat diagram seperti ini diagramnya. Ini ada agriculture, terus apalagi ya? Saya tuh nggak jelas tulisannya ini. Jadi ada Central Park. Jadi di sini tuh ada diagram-diagram yang membantu dia untuk menciptakan sebuah site plan seperti ini di Garden City ini. Kemudian yang berikutnya yang sampai sekarang populer dan terus dipakai itu adalah idea dari Ian McHardt dengan menggunakan map overlay techniques. Kalau ada tahu, ini sebenarnya bukan punyanya Ian McHardt, ini cuma contoh dari Heng Tan. Dia membuat sebuah desain tentang infrastructural city. Jadi overlay itu maksudnya gini, ini ada peta gitu kan, peta di sini allotments, jadi tata guna lahan gitu. Mungkin di sini kurang jelas ya tulisannya, nanti adik-adik bisa lihat di PDF saya. Terus di atasnya tuh tadi di layer lagi urban super zone, terus ada existing infrastructure, yang ini ada infrastructure barrier, urban patterning seperti ini. Kemudian direction of development. Jadi biasanya ini digunakan untuk apa sih layer-layer ini? Biasanya untuk menentukan daerah-daerah yang ingin dikembangkan dan bagaimana efeknya terhadap masyarakat yang sudah ada atau existing building. Jadi ini tuh sangat berguna untuk mendapatkan data dan memvisualisasikan elemen-elemen yang pembentuk kotanya itu secara baik. Dari sini, dari yang overlay ini, kemudian konsepnya dikembangkan secara digital menjadi GIS, yaitu Geographic Information System. Ini nanti juga ada videonya, jadi adik-adik akan melihat sebenarnya GIS itu apa. Jadi GIS ini biasanya digunakan oleh urban planner dan urban planner ini including nggak hanya orang yang belajar PWK ya. Jadi
bisa teman saya yang mempelajari tentang kemaritiman, yang belajar tentang hidrologi juga menggunakan GIS untuk menentukan daerah aliran sungai mana yang berbahaya atau dalam kondisi kritis sehingga menyebabkan banjir. Jadi Geographic Information System ini banyak sekali yang bisa di-input, jadi ada peta, kemudian di-overlay dengan data-data yang sudah dipunyai. Contohnya kalau yang ini itu, yang merah ini ada existing store, yang ini ada candidate site, terus ada 10-minute drive rings, ada customers. Jadi ini tuh kayak pemetaan ini aja, pemetaan yang bisa digunakan datanya untuk mendesain selebihnya. Sekarang kita akan belajar sejarah lagi tentang historic and contemporary developments. Bagaimana regional planning itu berkembang dari zaman dahulu atau dari waktu ke waktu sampai sekarang. Yang pertama itu perkembangannya mereka berfokus tentang social vision and harnessing of human natural and resources. Karena kita masih istilahnya apa ya, dari yang dulu saya awal kita dari village, jadi masih sangat primitif, kemudian ke social vision. Jadi bagaimana kita concern untuk melakukan hubungan sosial antara satu manusia dengan manusia lain. Kemudian harnessing of human and natural resources. Jadi natural resources kita tuh masih banyak, masih belum pernah dipakai, sehingga itu adalah concern pertamanya. Kemudian berkembang yang menjadi poin utama regional planning adalah economic equity and ecology parity. Jadi ini ada mulai kayak slack antara nanti ada dua apa ya istilahnya, kayak orang yang berpengaruh dalam dalam regional planning yang mempunyai ide berbeda. Satunya memikirkan tentang ekonomiknya, lebih ke ekonomik, satunya lebih ke ekologi. Kemudian berkembang lagi late 20th century regional planning, nanti ada sendiri, dan yang sekarang itu biasanya memperhatikan tentang green waste, sustainable development, dan bagaimana kita menyongsong masa depan. Yang pertama kita ini bahas yang fenomena pertama tentang regional planning, di mana fokusnya adalah social vision and the harnessing of human and natural resources. Contoh yang pertama itu adalah Tennessee Valley Regional Planning. Jadi nanti ada videonya, Dede bisa lihat di akhir mata kuliah ini bagaimana Tennessee Valley Regional Planning itu dilakukan. Jadi pada zaman dahulu itu daerah Tennessee ini merupakan daerah yang sangat miskin dan berbeda, apa ya istilahnya, kayak tidak punya akses ke glamornya daerah US gitu. Jadi mereka akhirnya menetapkan sebuah komite untuk membangun daerah perekonomian si Tennessee ini, sehingga mereka bisa bertanam, bercocok tanam, dan meningkatkan social life-nya mereka dan juga nature-nya mereka tuh menjadi lebih baik. Yang kedua ada Columbia Basin Regional Planning. Jadi ada sebuah daerah di Amerika ini yang di dekat Columbia ini, dia itu tanahnya sifatnya tandus kayak di desert. Nah, sehingga pemerintah tuh berpikir gimana caranya membuat itu lebih subur lagi. Akhirnya mereka membuat dam yang mengalir ke daerah-daerah di sekitarnya ini dan tanahnya itu menjadi subur. Nanti adik-adik bisa lihat videonya di akhir. Kemudian contoh yang ketiga ada Greenbelt New Towns. Jadi ada sebuah daerah juga ini yang kayak agak jauh gitu. Akhirnya mereka mendesain bagaimana caranya ada sebuah komunitas atau daerah permukiman yang komunitasnya hidup dan bisa berjalan dengan baik gitu. Ini adalah salah satu contoh yang berhasil di Amerika, bagaimana mereka memisahkan ini apa sih namanya, jalan raya. Jadi kan waktu itu kan mulai ini ya, banyak kepemilikan mobil ya, yang seperti yang saya jelaskan ke perkembangan cities yang kemarin itu, sehingga mobil itu sangat banyak, terus banyak polusi dan lain-lain, sehingga yang orang-orang yang sudah apa ya istilahnya jengah dengan kondisi tersebut itu dibuatkan sebuah new towns gitu, yang dimana dia ada blok-blok kayak gini, ini tuh kayak community-nya gitu, dan yang jalan-jalan kecil ini mereka cuma bisa jalan kaki atau pakai sepeda, selebihnya mobilnya hanya ditaruh di luar-luar seperti ini, dan ini cukup berhasil di Amerika sehingga menjadi salah satu marking apa ya istilahnya, salah satu kebangkitan regional planning di Amerika itu sendiri gitu. Nanti ada sampai sekarang ada deh bisa menemukan YouTube komunitas mereka, banyak hal yang mereka lakukan di sana. Dan yang paling terkenal lagi adalah Zuiderzee
regional planning. Saya nggak ngerti ya bacanya ini bahasa Belanda, Zuiderzee, ini namanya South Sea. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sih Belanda itu sangat terkenal dengan teknologi damnya itu, kota dengan dam itu, sebenarnya itu Belanda itu tanahnya itu berada di bawah permukaan laut, sehingga mereka tuh sangat rentan terhadap badai dan juga gelombang laut, sehingga sering-sering ada air rob ya. Sehingga akhirnya ada seseorang yang mencetuskan nanti gimana kalau mereka akhirnya membuat bendungan yang sangat besar gitu untuk mengurangi satu risiko banjir dan juga menambah jumlah tanah mereka. Jadi reklamasi itu kenapa Belanda itu terkenal sebagai negara yang biasanya kalau kalau ada urusan-urusan banjir itu mereka menjadi narasumber gitu karena mereka yang paling berhasil menanggulangi banjir untuk sampai saat ini ya, dan mereka mereklamasi beberapa tanah dan menjadikannya kayak lahan pertanian itu padahal dari tanah laut gitu. Terus habis itu dan mereka tuh bisa membuatnya menjadi subur gitu. Nanti ada videonya di belakang. Kemudian kita lanjut ke economic equity and ecology parity. Jadi di sini adalah di mana masa-masa ada dua pandangan berbeda tentang bagaimana regional planning itu harusnya dilakukan. Yang pertama, ini langsung bisa dilihat ada dua tokoh yang berpengaruh. Yang pertama ada John Friedman. John Friedman ini berpikir bahwa regional planning itu ada dua hal yang harus dipentingkan, economics sama social science-nya. Jadi bagaimana sebuah region itu mendapatkan income dan economics-nya itu apa ya istilahnya maju, kemudian bagaimana hubungan sosial antar masyarakatnya itu terjaga. Sedangkan Ian McHarg yang bikin overlay tadi sistem itu, dia sangat concern sama ekologi. Dia berhubungan tentang natural science. Jadi nggak bisa kita hanya memikirkan economics dan social science-nya saja tanpa memikirkan ekologinya. Awalnya dia sepakat bahwa perkembangan ini harus memikirkan manusia. Tapi lama-kelamaan karena dia terlalu istilahnya kayak komersil gitu ya. Akhirnya si Ian McHarg ini menyimpulkan bahwa dia sudah istilahnya berbeda dengan John Friedman. Jadi John Friedman ini seorang profesor di sebuah universitas, dia juga di Ian McHarg ini juga seorang profesor di sebuah universitas. Pada awalnya itu John Friedman dan lulusannya itu membuat sebuah apa ya istilahnya planning di sebuah regions yang memang pada awalnya itu sangat menarik karena mereka menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi dan sosialnya itu kehidupan sosialnya juga menjadi lebih baik gitu. Tetapi ketika Ian McHarg mulai berpraktek dan mulai mencetuskan ide-ide tentang natural science-nya, orang lebih memahami bahwa mereka ingin kembali menikmati alam, sehingga akhirnya Ian McHarg ini lebih apa ya istilahnya lebih terkenal, lebih populer untuk saat ini gitu. Ini adalah layer cake modelnya. Kalau digambarkan, kalau yang tadi kan ada layering itu ya. Nah ini layer cake-nya dan ini ada time. Maksudnya time ini apa? Dari kita juga Ian McHarg juga mensuggest ya, menyarankan desainer atau planner untuk memikirkan bagaimana historical values-nya terjadi pada sebuah daerah atau region. Historisnya itu maksudnya apa? Ini kan ada time. Jadi yang paling lama itu taruh di bawah. Jadi kayak microclimate, ini macroclimate dan microclimate, bedrock geology, cervical geology. Jadi kondisi-kondisi ini ditumpuk untuk memahami kesatuan sebuah wilayah. Kemudian kita sekarang membahas tentang late 20th century regional planning. Ini ada contohnya. Yang pertama itu ada Appalachian region. Jadi ada sebuah daerah Appalachian itu di Amerika gitu. Dia tuh kayak terpencil karena terpisah dari gunung-gunung gitu. Dan itu adalah daerah tempat musik folk. Kalau yang suka dengerin folk, awal-awal tercetus tuh di sini. Tapi kondisinya tuh sangat buruk. Jadi mereka tuh hidup dalam keadaan bawah standar gitu loh. Jadi di bawah standar kelayakan. Sehingga ada Regional Commission, ada Presiden US waktu itu meminta ada sebuah komisi
yaitu Appalachian Regional Commission untuk melakukan dua hal yang paling penting. Pertama, economic development, dan kedua adalah highway building and community development. Jadi bagaimana mereka membantu secara ekonomik dan juga building-building yang ada itu diperbaiki, karena kalau ada dilihat sendiri buildingnya tuh kayak gini, dan community developmentnya. Sehingga ada beberapa langkah yang mereka ambil. Yang pertama, developing a knowledgeable and skilled population. Mereka mengadakan beberapa pelatihan dan workshop kepada warga sekitar untuk kalau bercocok tanam mereka tahu. Jadi ada skill-skill tentang menggunakan mesin-mesin pabrik dan lain-lain itu mulai diperkenalkan. Kemudian strengthening the region's physical infrastructure, jadi mulai dibangun jalan-jalan itu karena dulu nggak ada jalannya di situ. Kemudian building local and regional leadership capacity, jadi ada workshop ya, including workshop. Kemudian mencari bibit-bibit yang bisa menjadi kayak pemimpin suku gitu. Jadi kayak pemimpin untuk bernegosiasi nanti jika ada kebutuhan administratif antara daerah Appalachian ini dengan US sendiri. Kemudian creating a dynamic economic base dan juga fostering health. Jadi mulai ada kayak imunisasi dan lain-lain itu untuk meningkatkan kondisi di Appalachian Regional Commission ini. Nanti ada videonya juga sih, nanti ada bisa lihat di belakang. Kemudian ada Adirondack Park. Ini ada sebuah park di New York yang besar banget, ada Yosemite di situ juga. Ini sebenarnya waktu itu karena ini melibatkan beberapa regions ya, sehingga terjadi kayak istilahnya bentrok gitu. Cuman akhirnya terjadi sebuah kesepakatan karena ada sebuah agensi yang memang disepakati oleh pemerintah pusat yang punya dua tugas, cuman natural resource management dan economic development. Economic development ini dari mana Bu gitu. Jadi taman ini tuh akhirnya saking besarnya itu banyak hal yang bisa dilakukan dan para wisatawan tuh sering datang ke situ sehingga mengundang istilahnya economic development untuk daerah tersebut. Ini selanjutnya ada Lake Tahoe region, ini juga di US. Ini tuh ada sebuah daerah yang agak jauh gitu ya, agak tepian di US gitu, yang ya ini terpisah dengan gunung gitu. Dan view-nya tuh sangat bagus sekali. Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong ke sana, bikin villa, pokoknya udah ngawur gitu pengembangannya. Terus saling klaim dan sangat komersil sehingga tidak tertata dengan baik. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk bagaimana mengatur Lake Tahoe region ini untuk lebih baik lagi sehingga masyarakat yang tinggal itu tidak terbengkalai atau tidak tersisihkan. Itu juga sama dengan Pinelands ini. Ini gambarnya ini cornberry kalau tahu. Jadi mereka terkenal dengan cornberry-nya. Ini sama kondisinya dengan si Lake Tahoe ini. Mereka punya istilahnya natural resources yang sangat bagus sehingga banyak orang-orang yang datang sehingga penduduk lokal itu terancam tersingkirkan gitu. Sehingga ada dua hal yang di sini. Mereka baik Lake Tahoe maupun Pineland menggunakan comprehensive management plan yang berfokus pada preservation dan development. Jadi tempatnya itu di-preserve dan juga development dari ekonomiknya. Jadi mereka tetap jadi wisata tapi harus tetap di-preserve. Kemudian kita akan membahas green waste, sustainable development, and the future. Jadi setelah hal-hal itu terjadi, kini para peneliti menyadari bahwa isu-isu global warming dan lain-lain itu sangat istilahnya berkembang ya, sehingga itu mengkhawatirkan untuk generasi masa depan. Makanya desainer saat ini harus memikirkan bagaimana nanti efek ke depannya apa yang dia buat. Jadi foundationsnya itu sangat simple, cuman ada 3 gitu. 3 foundations of sustainability. Jadi trennya sekarang untuk mencapai green waste, terus future development itu adalah ngomongin tentang sustainability. Ada 3 hal pokok, yaitu yang pertama social equity, kemudian environment-nya, dan ekonominya. Sekarang kita berpindah ke connections, products to regional planning and policies. Ini kayak wrap up gitu ya. Adik-adik sudah belajar dari hal yang paling kecil, komponen yang paling kecil yaitu products, dan sampai komponen yang paling besar yaitu regional planning dan policies-nya, kebijakan yang bisa dibuat dari hal itu. Yang pertama, kita harus mengakses itu, menilai setiap tindakan yang kita ambil dari semua levelnya gitu. Dan itu biasanya
wujud dalam culture. Jadi kita harus memahami culture, baik itu dari yang kecil sampai yang besar. Karena pada dasarnya human social needs ini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Pertama, cultural processes, di mana dari satu komunitas ke komunitas lain atau dari satu generasi ke generasi lain ada nilai-nilai yang diwariskan. Dan itu menjadi salah satu sumber untuk kita atau sumber atau guidance bagi kita untuk mengembangkan sebuah wilayah. Dan ada natural processes, kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Kemudian kita juga harus melihat dari products to households. Jadi ini skalanya dari produk kecil ya ke households, ke rumah-rumah. Ada masalah yang tidak terlihat gitu atau tidak diekspektasikan gitu. Jadi sebelum isu tentang lingkungan ini booming gitu, kita pakai apa aja terserah lah, whatever gitu. Tapi sekarang isu lingkungan mulai didengungkan, ada hal yang kita sadari gitu, bahwa di rumah sendiri itu banyak sekali toxic gas atau toxic material yang kita punya. Ini salah satu diagram yang menunjukkan bagaimana sebenarnya ada barang-barang berbahaya di dalam rumah kita. Material-material yang kita gunakan itu juga bisa mencemari lingkungan. Jadi ini contoh-contohnya. Ada carbon dioxide, sulfur dioxide, nitric oxides gitu. Jadi ada beberapa material yang mengeluarkan gas-gas berbahaya sehingga menyebabkan kalau adik-adik tahu sekarang adalah global warming. Ini salah satunya. Tapi yang paling besar itu adalah karbon dioksida. Kemudian ada water vapor. Water vapor ini menyebabkan kelembapan, mempengaruhi kelembapan di udara. Kemudian ozone depleting chemicals. Jadi ada beberapa bahan-bahan kimia yang bisa membuat ozon itu tipis. Kemudian hydrocarbon emissions, ini dari apa ini? Kemudian toxic waste emission, radon emissions, itu banyak juga. Indoor air pollution, ada metan, gas metan, itu dari pembuangan sampah kita, dari pup kita itu ya. Terus nitrous oxides, hydrocarbon emissions, ini air toxins juga. Jadi sebenarnya banyak sekali di household kita, kalau adik-adik tahu, itu mengeluarkan gas-gas yang berbahaya atau material-material yang berbahaya untuk lingkungan. Yang kedua, kita mempelajari dari products to communities, dari produknya ke komunitas. Itu yang paling terkenal adalah yang paling umum kita ketahui adalah solid waste, jadi sampah. Jadi solid waste itu ada 3, pertama packaging, kemudian yang kedua ada chemical waste, kemudian ada electronic waste. Jadi untuk packaging sendiri, ini banyak sekali produk-produk yang menggunakan packagingnya sebenarnya itu nggak perlu dilakukan gitu. Nanti di akhir saya akan kasih video tentang toothpaste, tentang odol. Jadi sebenarnya kalau ada dipahami ya, odol itu kalau beli, ada mesti beli ada kotak kardusnya kan. Padahal sebenarnya kotak kardus itu juga tidak menjaga kehigienisan dari odol itu sendiri. Odol itu sendiri kan udah higienis dari bungkusnya, terus ada kayak aluminium foilnya kan. Sebenarnya tanpa kotak pun itu juga nggak masalah si odol itu. Nah itu salah satu dari contoh dari packaging, yang kita tuh terlalu berlebihan sama packaging gitu. Dan kemudian yang kedua, chemical waste. Ini banyak sekali kayak tadi carbon dioxide dan lain-lain. Kemudian ada electronic waste. Contoh lain dari packaging itu adalah plastik ya, yang paling jadi kayak sekarang lagi happening banget gitu. Jadi ini adalah the pathway by which plastic enters the world's oceans. Jadi mostly plastik itu dibuang ke laut ya. Jadi ada 270 juta ton setiap harinya itu. Jadi diproduksi di pabrik, kemudian di plastik waste-nya itu diproduksi sebesar 275 juta ton per tahun juga. Kemudian di ini ada coastal plastic waste. Kemudian di daerah sini itu padahal banyak yang hidup di sini. Terus ada mismanaged coastal plastic waste. Ini adik-adik bisa baca sendiri. Kemudian mereka berakhir di ini mana ini lautan, dan itu yang membahayakan biota-biota laut gitu. Ini adalah data share of global mismanaged waste pada tahun 2010. Jadi bagaimana
Ini data hidup ya. Nanti ada bisa lihat di Our World in Data ini, ada bisa lihat contohnya banyak. Tahun 2010, negara yang paling tidak bisa memanage plastic waste atau memanage waste-nya ini. Yang pertama adalah Cina, ini lihat 30%. Yang kedua, itu Indonesia dong. Coba tuh, kan merah gitu. Sedangkan yang lainnya enggak gitu. Sebenarnya kalau kalian nanti di visiting ini apa website ini, kalian akan melihat bahwa sebenarnya produksi plastik terbesar itu, sampah plastik terbesar itu bukan di kita gitu, tapi di negara-negara Eropa gitu, sama di negara-negara Amerika. Tapi malah yang banyak sampahnya itu di kita, karena ya seperti itu. Negara-negara maju itu kadang-kadang kita buang sampah ke kita gitu, atau negara-negara maju itu sudah berhasil mengolah plastiknya dengan baik gitu, walaupun dia memproduksi banyak tapi mereka mengolahnya dengan baik. Sedangkan negara kita mungkin tidak sebanyak mereka tapi tidak bisa mengelolanya dengan baik, sehingga kita menjadi yang terburuk kedua dalam pengelolaan sampah. Yang kedua adalah chemical waste. Ini saya nggak tahu, adik-adik tahu apa enggak, bahwa di India itu ada namanya Sungai Yamuna yang mengeluarkan ini, bubble-bubble ini. Ini ada videonya di YouTube ini. Jadi ini tahun 2019 tuh masih kayak gini. Saya tuh inget banget, saya waktu kuliah itu punya teman dari India. Tiba-tiba tuh nyolek saya, Fenty ini ada video saya. Itu tahun berapa ya? Sekitar 2015, 2016-an. Dia bilang, di India ada sungai yang kayak gini. Jadi ada orang nyebrang pakai sepeda gitu ya di jembatan, terus tiba-tiba tuh datang kayak jembatannya sebenarnya juga nggak gede-gede banget loh. Kalau kalian yang tinggal di mana Keputih ya, atau di daerah sekitar ITS, tahu jembatan Shirotol Mustaqim tuh yang kecil antara Perumdos sama Keputih itu. Nah itu ya segitu aja sungainya, tapi tiba-tiba tuh kayak ada busa yang besar gitu loh menghempas dia. Jadi kayak menghempas dia sama sepedanya gitu. Dia juga kaget ini dari mana gitu, dan anginnya cukup kenceng. Tapi mereka kayak happy-happy aja ini. Padahal ini sebenarnya chemical waste gitu. Kenapa tadi dia masuk ini ya, yang tadi kenapa dia masuk ke solid waste? Karena sebenarnya chemical waste itu nggak berwujud ya, berwujudnya cairan terus masuk ke sungai itu bisa jadi kayak gini. Makanya dia termasuk solid waste karena dia akan menimbulkan hal-hal seperti ini. Kemudian juga electronic waste, kalau ada yang udah tahu, ini kayak zaman dulu, kayak kita sekarang ini. Kayak kita sekarang ini pakai yang namanya laptop sudah. Zaman dulu kan masih pakai kayak gini nih. Saya nggak tahu ada adik pernah nyobain kayak gini atau enggak. Ini kayak di ruang baca masih ada deh keyboard kayak gini. Gandengannya tuh pasti mouse kayak gini, yang bunyinya tuh cetok 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 gitu. Jadi terus ini mouse-nya ini udah belum pakai laser gitu bawahnya, sensornya masih pakai kayak ball gitu, kayak bola gitu di dalamnya. Tapi jangan khawatir, sebenarnya ada GAO ini sudah mencetuskan bagaimana teknik-teknik mengurangi sampah. Jadi waste management techniques. Ada 3 hal. Yang pertama recycling on-site or off-site, to source reduction, mengurangi penggunaannya, dan treatment. Dan ini ada seterusnya use, reuse, reclaim, dan ini ke bawah ini sudah ada caranya sebenarnya. Jadi bagaimana kita mengatasinya saja sekarang gitu. Sebenarnya dari dulu udah dicetusin. Kemudian kita sekarang pindah ke skala yang lebih besar, dari product to region. Yang paling berbahaya itu adalah acid deposition. Jadi ketika kita memproduksi sesuatu gitu, itu bisa mencemari udara sehingga terjadilah hujan asam. Kalau zaman dulu itu biasanya hujan asam itu ini. Jadi ceritanya tuh gini. Zaman dulu electricity itu terbuat dari bisa di-generate dari coal. Batu arang ya? Batu bara, batu arang lagi. Batu bara. Nah, dulu itu chimney-nya tuh nggak setinggi ini. Chimney-nya tuh pendek-pendek gitu loh. Ya, namanya kan orang baru-baru ya. Kita sebagai civilization-nya tuh baru gitu. Terus habis itu mencemari udara sekitar kita. Jadi kita sering batuk-batuk gitu, manusia sering batuk-batuk. Akhirnya oke, kalau gitu kita tinggikan. Nah, tinggikan ini memang manusianya tidak batuk-batuk, tapi yang rusak adalah environment-nya. Jadi udara ini semakin rusak sehingga ini ya, terus ada dikumpulin, ini polutan-polutan dikumpulin, terus ini into acid particles. Jadi mereka berubah jadi acid, kemudian wet deposition, acid rain and snow. Bahaya nggak sih sebenarnya hujan asam itu, Bu? Itu bahaya banget, bisa merusak ini
plants die gitu. Terus habis itu ini apa namanya, biota-biota laut maupun biota-biota yang ada di hutan itu juga rusak, bangunan pun itu juga rusak kayak apa besi itu bisa terjadi korosi dan lain. Jadi sebenarnya hujan asam itu sangat berbahaya untuk kehidupan. Zaman dulu tuh sering banget karena masih banyak penggunaan batu bara. Makanya kenapa sekarang listrik itu menggunakan PLTA, PLTU itu digunakan agar mengurangi konsumsi batu bara itu sendiri karena pembakaran batu bara itu menghasilkan NOx sama SO2 yang bisa berbahaya untuk lingkungan. Sekarang setelah itu tadi ke regional ya, ini lebih besar lagi, region to planet gitu. Nanti kita akan bicara tentang Earth di minggu keberapa ya, saya lupa. Tapi nanti kita akan ini. Jadi ada International Management of Toxins gitu, karena sekarang sudah happening banget, manusia sudah mulai sadar bahwa global warming sudah banyak, terus gimana ini nanti anak cucu adik-adik sekalian itu hidup, apakah mereka masih bisa menghirup udara segar atau tidak. Sebagai contoh gini, kalau di Cina, pada waktu saya sekolah lagi nih, saya juga kaget gitu. Kalau di Inggris tuh kan pakai Amazon ya, Tokopedia itu pakai Amazon gitu. Tiba-tiba saya di kampus tuh teman saya bilang gini, "Venti bisa minta tolong," gitu. "Oh, kenapa?" gitu. Teman saya bilang, "Saya boleh minta beliin susu nggak?" "Hah? Susu apaan?" gitu, "Kenapa beli di Amazon?" gitu. Ternyata mereka itu susu kaleng itu loh, susu kaleng, susu formula itu mereka harus beli di Inggris. Jadi kalau jadi gini, di Inggris tuh banyak orang Chinese ya, Chinese yang dari RRC itu sekolah di Inggris karena memang sistemnya katanya bilangnya gini, kalau anak yang paling pintar biasanya sekolahnya di Cina, kalau yang nggak oke itu baru dikirim ke Inggris gitu. Karena di Inggris tuh lebih lebih mudah masuknya daripada di Cina. Jadi mostly 80% teman saya adalah orang Cina dan di sana tuh saya kaget waktu dimintain beli susu, "Loh, kenapa kamu nggak beli aja?" gitu. Jadi Amazon itu sampai membatasi pembelian susu. Hanya satu orang tuh hanya boleh beli satu kaleng ternyata. Terus saya bingung lah kenapa seperti itu gitu, karena ternyata orang yang di Inggris tuh, orang Cina yang di Inggris tuh kan banyak dan mereka tuh beli susu juga diborong buat dikirim ke Cina. Karena di Cina sendiri itu tidak bisa memproduksi susu formula yang baik untuk anaknya. Jadi seorang ibu di sana itu dilarang menyusui anaknya karena ibu itu sudah tercemar oleh merkuri. Jadi air dan udara yang dihirup, air yang diminum dan udara yang dihirup di Cina sendiri itu sudah tidak baik. Sehingga air susu ibu yang seharusnya untuk anak bayi itu tidak bisa dikonsumsi untuk anak bayinya. Pemerintah melarang seorang ibu memberikan ASI kepada anaknya sehingga harus beli susu kaleng, susu formula dan jumlahnya itu sangat terbatas karena birth rate-nya walaupun birth rate-nya sudah ditahan ya, kayak satu satu keluarga cuma satu orang anak itu aja masih kekurangan susu formula yang sehat. Jadi dari air, dari udara sudah sebegitu racunnya di Cina itu. Makanya para apa ya ilmuwan gitu sekarang sudah harus aware gitu. Adik-adik harus bersyukur di Indonesia itu masih 50-50. Jadi mulai sekarang mungkin dikonsider lagi cara hidupnya agar bisa istilahnya minim sampah, jangan mencemari lingkungan, gitu-gitu. Karena kalau kita membiarkannya saja ya kayak Cina gitu, bayangin kalau adik-adik ternyata nggak bisa menyusui atau anak adik-adik nanti tidak bisa menikmati istilahnya apa ya koneksi antara ibu dan bayi gitu karena hal-hal seperti itu gitu. Jadi itu sangat berbahaya. Nah, ada ini 50 Years of Environmental Technology System Evolution. Jadi ini ada analisa bagaimana sistem environmental technology itu berevolusi dari masa ke masa. Jadi ini dari tahun 1970 sampai ke 2020. 2020 sekarang ya pas banget nih padahal bukunya tahun 2000 sebelum 2020. Jadi konsepnya awalnya tuh dari pollution control yang kayak tadi itu. Jadi mereka semua pakai batu bara dan lain-lain gitu. Sehingga performance matrixnya tuh dari emissionsnya single media. Jadi yang diukur itu adalah outputnya sehingga desain prinsipnya itu linear atau flow through. Jadi gimana dari bahan ke hasil akhir itu seperti apa. Kemudian ada berkembang ke proses integration yang di sini tetap emissions tapi multimedia dari berbagai bidang ya. Kemudian yang diukur juga outputsnya, tapi ini ada dua hal, jadi coupling. Jadi
arah bagaimana output dan inputnya, dan arah sebaliknya. Kemudian ada whole facility planning, di mana yang mulai dihitung adalah performance dari emissions, terus energi dan waste-nya. Jadi ada emisi, gas emisinya, ada energi yang digunakan, kemudian waste-nya. Nah, ini throughputs, outputs. Jadi prosesnya diperhitungkan, outputnya diperhitungkan. Kemudian ada design principle-nya itu tight coupling. Lalu berkembang ke industrial ecology, di mana tetap ada 3 hal ini, tapi bukan waste lagi, tapi material. Dan yang dipikirkan lagi adalah inputsnya. Dari awal inputnya sudah dipertimbangkan. Dan ini yang biasanya digunakan adalah closed loop, atau yang dulu sempat saya jelaskan tentang cradle to cradle. Nah, kalau yang sekarang itu sustainable communities or cities or regions, yang diukur itu performa dari emisinya, seberapa besar emisinya, energi yang dikeluarkan, material yang digunakan, capitalnya, labornya, kemudian equity-nya. Yang dihitung juga adalah inputsnya, throughputsnya, outputsnya, transfersnya, dan yang digunakan secara design principle adalah integrated closed loop ini. Jadi bisa di reuse, recycle, seperti yang kemarin saya jelaskan itu. Dan kalau yang dilihat ini ya, sainsnya itu cuma single disiplin. Tapi sekarang interdisciplinary. Makanya beberapa penelitian itu sudah mulai join gitu. Nggak bisa cuma misal arsitektur aja tuh nggak bisa. Sekarang bisa arsitektur dengan biologi gitu, arsitektur dengan mana lagi gitu. Yang contoh interdisciplinary itu ada seorang profesor dari dari Newcastle di Inggris. Itu dia namanya Rachel, saya lupa ya namanya. Oh ya, saya ingat. Rachel Armstrong namanya. Dia itu S1 sampai S2-nya kalau nggak salah, itu dia di bidang biologi. Kemudian S3-nya dia mendapatkan profesor di arsitektur, sampai menjadi profesor di arsitektur. Dan arsitekturnya adalah experimental arsitektur. Kalau ada di googling, di TEDx, ya benar, di TED, dia akan ngomongin tentang experimental architecture-nya, di mana dia membangun sebuah biota laut yang menjadi struktur dari bangunannya itu. Dan itu dia tidak mendesainnya, dia hanya menentukan titik-titik di mana dia menanam seeds-nya. Itu. Dan koral yang tercipta itu, yang dia tanam itu, bisa membersihkan laut dari polusi. Jadi kayak gitu. Interdisciplinary itu akan membuat sustainability itu lebih bisa dicapai gitu. Yang paling gampang dilakukan adik-adik sebenarnya cuma 3 hal nih. Cuma reduce, reuse, sama recycle. Coba kurangin plastik, coba kurangin membuat sampah. Saya juga masih dalam usaha ya. Dalam usaha reduce ini juga seperti ini. Misal pemilihan bagi yang suka fashion gitu, tolonglah kalau ada diskon tuh stop not buying that clothes gitu. Terus ada reuse, terus ada recycle gitu. Mungkin ini salah satu contoh ya. Saya sendiri juga belum sempurna ya, maksudnya susah lah, maksudnya mengurangi sampah itu sangat susah. Paling enggak saya kalau saya sendiri prakteknya adalah, mungkin adik-adik bertanya-tanya kenapa sih Bu Fenty pakaiannya itu aja gitu. Udah warnanya hitam, terus itu aja gitu. Jadi pakaian saya tuh cuma 7, dan warnanya hitam semua. Itu kenapa? Karena saya mencoba membatasi diri saya agar tidak belanja baju lagi. Kenapa hitam? Karena hitam paling solid ya, maksudnya warna yang tidak ini, dan kalau beli tuh jelas gitu loh. Kalau dia nggak hitam, saya nggak bakal beli. Kadang tuh gini, karena saya inget banget gitu ketika masuk kuliah, udah ada diskon, aku belum punya biru, aku belum punya ungu, aku belum punya pink. Warna itu kan banyak ya, gradasinya banyak, itu pasti akan saya beli-beli lagi. Sehingga saya memutuskan setelah saya S2 itu, gimana sih cara saya hidup ini, kalau istilahnya ini ya, the minimalis itu minimalis gitu. Sehingga saya mau coba mengclutter baju saya sesuai dengan yang saya butuhkan. 7 setel baju kerja, terus 7 setel baju di rumah. Jadi cuman itu aja, saya mengurangi itu, dan mencoba tidak membeli barang-barang yang misal tas lagi happening ini, beli ini, gitu, enggak. Makanya kenapa kalau sebenarnya ada video tentang kenapa Fjällräven itu termasuk produk yang sustainable banget, karena dia durable dan bisa diwariskan ke
anak cucu nanti kalau misal ini. Jadi saya mencoba pakai satu tas yang durable, walaupun memang harganya mahal ya. Saya tahu gitu. Jadi saya harus nabung dulu baru bisa beli itu juga dan itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa Adik lakukan di kehidupan sehari-hari gitu. Nggak perlu yang kayak ekstrim. Kalau di YouTube itu biasanya bilang gimana cara meminimalisir sampah itu. Itu saya tahu di Indonesia itu banyak sekali barang-barang di package gitu. Dan kita tuh sangat susah, kayak misal waktu itu awal-awal saya rajin bawa botol itu ya, mau beli ke Chat Time gitu, dulu awal-awal tuh nggak mau mereka, nggak boleh Mbak, soalnya ada apa namanya, apa sih namanya itu, ada takarannya gitu. Sekarang sudah mulailah, apa, stigmanya berubah sehingga saya bisa bawa botol sendiri, itu salah satunya. Terus reuse dan recycle ini sangat susah ya bagi saya, makanya saya gimana caranya untuk, memulai atau meminimalisir reuse dan recycle itu dengan reduce. Jadi gimana cara mengurangi penggunaan hal-hal yang berlebihan. Ya, sekian kuliah dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di WhatsApp. Dan setelah ini adik-adik bisa melihat video-video yang related to materi ini. Habis ini saya share linknya. Terima kasih.